Subhanahu wa ta'ala ketika kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan benar, yaitu insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan pembebasan dan dibersihkan segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak mendapatkan ucapan-ucapan yang selalu dilantunkan oleh saudara-saudara kita dengan doanya minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah kesucian kita, dan minal faizin termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Dalam perjalanan kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus melewati berbagai tantangan dan harus mampu mengatasi berbagai godaan. Sebagaimana Ramadan ini adalah menjadi madrasah yang telah mendidik kita, mengembleng kita, mentarbiyah kita untuk terbiasa dengan godaan-godaan tersebut. Karena Allah menyatakan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, bahwa kalian adalah sedang menuju kepada Tuhanmu dengan segala kesulitan dan kesusahannya. Kadhan, pasti benar-benar, famulaqih, kita akan menemukan, menjumpai Allah. Yang kita takutkan adalah di dunia ini kita sudah susah, di akhirat nanti kita lebih susah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ya, disebutkan bahwa kesusahan yang tidak pernah berakhir akan dialami oleh mereka yang kufur kepada Allah. Amilatun nasibah. Mereka terus bekerja dengan segala kesulitannya. Saya pernah pada suatu hari ketemu seorang tukang becak. Dalam obrolan saya bertanya kepada dia, Bapak bekerja berapa lama? Ya, saya sudah bekerja dari kecil. Ya, anak saya masih kecil-kecil, sementara beliau sudah tua. Kemudian saya tanyakan, selama Bapak di stasiun begini ini, dia mangkal di stasiun, tidurnya di mana? Ya, tidurnya di becak ini saja. Ya, dia tinggal dari sebuah desa yang jauh dari stasiun itu. Pulangnya sebulan sekali atau seminggu sekali, kata dia, bergantung dapat duit atau tidaknya. Nah, dalam keadaan sedang menunggu penumpang kayak begini, biasanya ke masjid enggak? Ya, susah begini kok ke masjid, Pak, kata dia. Saya bilang, Bapak, Allah itu memberikan kesulitan dan kesusahan, kesenangan dan kesulitan itu semuanya adalah ujian. Ya, jangan sampai di dunianya kita sudah susah, di akhiratnya kita bertambah susah. Ya. Kata-kata saya ini hanya seperti itu karena kita berbicara dengan hati, dari hati ke hati, membuat dia menangis. Ya. Jadi jangan sampai kita di dunia sudah susah, nanti di akhirat kita semakin susah. Ya. Maka tidak ada cara lain selain bahwa kita bersabar atau bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, kata dia kemudian, insyaallah saya akan mulai sholat besok, Bapak, kata dia. Ya, jangan ditunda-tunda, insyaallah jangan sampai ini nanti akan membuat kita susah. Bapak Ibu sekalian, karena hidup ini tidak ada lebih dari dua pilihan. Perjalanan kita ini tidak ada kemudian pilihan yang ketiga. Perjalanan kita menuju kepada Allah hanya ada dua pilihan. Sa'idun am syaqiyun. Kita menjadi orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah,
ya, atau kita menjadi orang yang celaka, bukan bertemu dengan Allah tetapi ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, ya, dan demi bulan ketika dia sudah diiringi oleh waktu berikutnya. Maknanya waktu malam kemudian menjelma menjadi siang, atau waktu bulan purnama atau waktu bulan yang kemudian bergeser menjadi bulan tua atau bulan muda. Wan nahari idza jallaha, dan demi matahari ketika demi siang ketika dia sudah terang benderang. Wail laili idza yaghsha, dan waktu malam ketika dia sudah gelap gulita. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan demi bangunannya atau yang membangunnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan yang mendatarkannya, yang membuatnya datar untuk bisa dihuni dengan sempurna. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan yang menghiasinya, ya, atau demi jiwa dan yang menyempurnakan jiwa itu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada jiwa itu. Allah telah memberikan potensi, menanamkan potensi di dalam jiwa setiap manusia, fujuraha, untuk menjadi fajir, menjadi rusak, menjadi baik, wa taqwaha, atau untuk menjadi yang bertakwa. Dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah bersumpah dengan dua perkara yang saling berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari, ada pagi, ada petang. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini selalu ada pilihan-pilihan, tetapi tidak keluar dari dua pilihan itu. Maka Allah menegaskan, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah diberikan potensi di dalamnya, demi jiwa yang hanya berisi dua hal, yaitu jiwa yang diberikan potensi keburukan di dalamnya dan jiwa yang diberikan potensi kebaikan di dalamnya. Artinya bahwa manusia itu punya dua potensi untuk masing-masing bisa dikembangkan. Mau mengembangkan potensi positifnya atau potensi negatifnya itu bergantung kepada kita. Ya. Kita mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jelek, ya, ini tergantung kepada kita. Ya, karena apa, pilihan itu selalu ada pada diri kita. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah berikan ilham, berikan inspirasi kepada manusia, berikan perasaan dan kesadaran kepada manusia untuk memilih di antara dua pilihan itu, mau baik atau mau buruk. Manusia akan tahu sendiri mana yang dia dapatkan. Tetapi qad aflaha man zakkaha, pilihan-pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, maka di dalam Islam istilah memilih itu bahasa Arabnya adalah ikhtara. Ya, ikhtara dari kata khair. Ya, khair itu artinya apa? Sesuatu yang terbaik. Ya, khairun, ikhtara. Ya, sesuatu yang terbaik dari kata ikhtara, memilih, atau kalau dalam bahasa kita ikhtiar, upaya untuk memilih. Berarti memilih yang apa? Yang terbaik. Jadi ada orang misalnya dia kerja sebagai seorang germo atau tukang
mucikari misalkan, atau dia sebagai seorang penjudi, ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak melakukan yang ini, bukankah ada lain yang bisa Bapak lakukan? Dia kata, Mas, ini kan sebagai ikhtiar saya, ya, dalam rangka ingin membahagiakan anak dan istri. Dia kata ikhtiar. Apakah betul itu ikhtiar? Ikhtiar mungkin kalau dalam bahasa kita diartikan berusaha, ya, berusaha cari rezeki. Tapi kalau kita lihat dari mana ikhtiar, ikhtiar itu bukan sekedar berusaha, tetapi artinya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, karena kata-kata ikhtiar. Ya, sehingga kalau orang melakukan keburukan kemudian mengatakan itu ikhtiar, kira-kira cocok nggak itu dikatakan ikhtiar? Ya, banyak orang yang cobalah, ya, dia rezekinya kok seret, ya, coba ikhtiarlah ke sana, cari orang pinter, ya, biasanya kan begitu, ya, cari orang pinter sana, diikhtiari katanya, ya. Diikhtiari itu artinya apa? Cari pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi kalau kemudian larinya ke dukun, larinya kemudian melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, ini bukan ikhtiar, ya, bukan ikhtiar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada kita. Kalau kita tidak bisa memilih sendiri yang terbaik, maka Allah berikan fasilitas berupa apa? Salat istikharah. Ya. Istikharah artinya apa? Dari kata khair juga. Ya, istikharah artinya meminta dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Dari kata khair, istakhara, yakni minta dipilihkan yang terbaik. Pakai kha, hati-hati, ya, jangan pakai ha. Kan banyak orang kita, aku sudah sholat istikharah tapi tidak nampak bayangan. Katanya dia sudah sholat istikharah. Ya benar, sholatnya istikharah. Kenapa? Istikharah itu artinya apa? Minta dibikin bingung. Dari kata hara yahiru hayaran, artinya bingung, ya, mumet. Jadi ketika kita istikharah pakai ha, artinya kita minta dibikin bingung, ya. Jadi sholatnya istikharah pakai kha, bukan pakai ha. Istikharah, ya, istikharah, ya, bukan istikharah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bingung untuk menentukan pilihan mana yang terbaik untuk diri kita, Allah memberikan fasilitas. Ya, kemana? Kita sholat istikharah, minta diberikan yang terbaik. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil amra khairun li fi dini wa ma'ashi, ya, kan begitu, ya Allah, kalau engkau melihatnya bahwa ini urusan yang akan saya pilih ini adalah terbaik atau akan membawa kebaikan bagiku dalam kehidupan dan dunia serta agamaku, ya, maka pilihkanlah ini untukku dan jadikanlah aku ridha dengan pilihan ini. Atau sebaliknya, kalau ini mungkin akan membuat saya buruk di dunia dan akhiratku, ya, maka jauhkanlah ini dariku dan bikinlah aku ridha, ya, dengannya. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi syariat yang begitu indah, ya, di dalam agama kita. Maka ada dua pilihan yang akan menentukan langkah kaki, karena sebenarnya kita ini setiap melangkah, kaki kita melangkah atau berjalan, pilihannya hanya mau baik atau mau buruk, ya, dan kita yang menentukan. Dari sejak kita melangkahkan kaki, maka kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Maka kita harus berusaha untuk menjadi waliullah, ya, kekasihnya Allah. Bagaimana cara menjadi kekasih Allah? Seperti yang saya sampaikan pada pagi yang lalu, caranya diantaranya kita harus punya skala prioritas dalam beribadah.
yang wajib kita laksanakan dulu dengan sebenar-benarnya, baru kemudian kita tambahi dengan konsisten melakukan kesunahan walaupun kecil, tapi kita jaga dengan baik. Maka ketika saat seperti itu, Allah akan menjadi kekasih kita. Ya. Allah ketika sudah menjadi kekasih kita, maka setiap apa yang kita miliki ini dijaga oleh Allah. Mata kita dijaga oleh Allah, pendengaran kita dijaga oleh Allah, tangan, kaki kita dijaga oleh Allah. Ya. Dan itu perlu sebuah proses, sebuah istiqomah, ya, kesabaran. Seperti yang saya terangkan tadi bagi, ya, kita harus istiqomah. Itu apa? Istiqomah berusaha untuk membuktikan iman kita dengan terus menambahkan kebaikan-kebaikan sedikit demi sedikit, dan kita tingkatkan kualitasnya. Seperti sebungkah atau sekepal bola salju yang turun dari bukit. Ya, turun dari bukit, ketika bola salju terus menggelinding, walaupun asalnya kecil, dia akan menjadi besar. Ya, dan kemudian dia ketika besar itu menjadi kekuatan yang dahsyat, yang bisa merobohkan apapun yang ada di depannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Daud, wa'mal ala Daud syakura. Allah memerintahkan agar supaya keluarga Daud terus bekerja, beribadah, melakukan ketaatan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dan itu konsekuensinya akan menambahkan apa yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, bagaikan kita membuat lingkaran-lingkaran kecil di tengah sebuah sebuah empang atau sebuah kolam. Kita akan mampu bahkan menggoyangkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya, walaupun kita melakukannya dengan pelan-pelan. Coba kalau kita mau berdiri di tengah empang, kita tidak bisa menggoyangkan rumput-rumput di tepi-tepian itu dengan serta-merta. Kalau kita melakukan dengan sekuat tenaga, energi kita habis dan kemudian kita sendiri yang tenggelam. Tapi kalau kita lakukan dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan istiqomah, terus kita mengaduk-aduk air dengan lingkaran kecil, maka air akan menciptakan gelombang yang kemudian mengirimkan pesannya sampai ke tepian kolam, dan kemudian rumput yang tidak bergoyang pun menjadi bergoyang. Itulah gambaran amal yang istiqomah yang dilakukan. Maka kita bisa mempengaruhi diri kita, mempengaruhi keluarga kita, bahkan mempengaruhi masyarakat kita ketika kita terus melakukan kebaikan walaupun kecil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya itu. Zakka juga berarti dua hal. Zakka berarti berkembang atau bersih. Dari kata zakka yazku zakatan, maka zakat itu innama summiya zakatu zakatan li zakatihi wa namaihi. Zakat itu disebut zakat karena dia mempunyai dua potensi. Potensi membersihkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, sebagian harta mereka sebagai sedekah, sebagai pembersih. Ya, tuzakkihim biha, tutahhiruhum, membersihkan mereka dan mengembangkan diri potensi mereka. Ya, sehingga qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang membersihkan jiwanya. Atau kalau diartikan mengembangkan juga, beruntunglah bagi orang yang mengembangkan potensi kebaikannya. Ya. Oleh karena itu kalau zakat itu kita keluarkan dalam konteks zakat mal, tidak ada
ruginya tentunya ya. Bahkan itu yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah insya Allah Rasulullah telah bersumpah, wallahi mana qasamalun min sadaqatin, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta itu gara-gara dizakati atau disedekahi. Tidak ada dalam sejarah manusia itu bangkrut gara-gara zakat. Harta Sayyidina Abu Bakar dikeluarkan sepenuhnya 100% untuk sedekah, tidak dikenal dalam sejarah beliau mati kelaparan atau beliau mati dalam keadaan miskin. Ya. Yang ada yang bangkrut itu karena dia main perempuan atau karena judi. Banyak yang bangkrut karena itu. Maka ketika kita menzakati harta kita, artinya kita mengembangkan harta kita. Wallahi kata Rasulullah, mana qasamalun min shadaqatin. Demi Allah, ini janji, sumpahnya Allah. Nah, sumpahnya Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahi. Yang kedua adalah zakat, kalau dalam konteks harta adalah membersihkan juga. Ya, sebab apa? Sebab di dalam harta kita ada hak orang miskin, hak orang yang berhak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak ya, yang harus ditunaikan secara tertentu. Untuk siapa? Baik untuk yang memang meminta karena sangat membutuhkan, atau mereka yang menahan diri tidak meminta karena menjaga kehormatannya, yang disangkanya dia orang kaya tetapi sebenarnya dia sangat membutuhkan. Itu harta. Sehingga ketika kita zakati, dia akan berkembang dan bersih. Begitu juga dalam diri kita ada zakatnya juga. Jiwa kita, badan kita ada zakatnya. Ya. Apa itu zakatnya? Zakat badan kita, tubuh kita adalah dengan taat dan beribadah kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah zakat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ingatlah bahwa setiap manusia itu ada dari ros-rosan, dari sendi-sendi sendi-sendi tubuhnya ada hak yang harus dia berikan kepada Allah sebagai bentuk syukurnya. Hak mensyukuri setiap persendian kita. Ya, hak untuk mensyukuri setiap persendian kita. Likulli sulama sedekah. Bagi setiap persendian kita ada sedekahnya. Ya, sebagai bentuk syukur kita ada sedekahnya. Apa itu? Ya, likulli tasbihatin sedekah, wa likulli takbiratin sedekah, wa likulli tahlilatin sedekah. Bagi setiap kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah, itu sesungguhnya adalah sedekahnya bagi tubuh kita ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kita ini, ya, Rasulullah pernah mengatakan, bisa enggak kamu dalam sehari semalam bersedekah sebanyak 360 kali? Ya, sahabat mengatakan, siapa yang bisa Rasulullah? Karena apa? Karena bayangan disebut sedekah itu mesti pakai duit. Kata Rasulullah, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari sedekah. Jadi kalau tidak harus dengan harta, kalau kamu nggak punya harta, sedekahnya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dikatakan setelah Rasulullah menerangkan tentang sedekah yang lain, Rasulullah mengatakan wa yujzi'u an dzalika raq'atani, ya. Dan yang bisa menggantikan itu semuanya ada 2 rakaat untuk sholat duha. Ya. Jadi untuk membersihkan diri kita, mensedekahai diri kita sebagai bentuk membersihkan jiwa, membersihkan tubuh kita adalah dengan melakukan sholat duha 2 rakaat minimalnya.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan sarana untuk membersihkan diri. Dan kalau seandainya tidak ada itu, kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin syai'a. Kalau seandainya bukan karena Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kamu, tidak akan pernah ada manusia yang bisa bersih. Sebab syaitan itu setiap detik, setiap saatnya selalu berusaha untuk mengotori jiwa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sistem pembersihan diri kepada kita. Apa itu salah satunya? Adalah sholat 5 waktu. Ini sebuah sistem untuk membersihkan jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahran yastahimmu minhu kullu wahidin minkum fi kulli yaumin khamsa marrat. Rasulullah bertanya, tahukah kalau seandainya di depan rumah kamu ada sebatang anak sungai yang mengalir, lalu digunakan untuk mandi setiap harinya 5 kali, hal yabqa min adranihi syai'un, kira-kira orang yang mandi 5 kali sehari semalam itu masih ada kotorannya enggak di badannya? Para sahabat mengatakan, la yabqa minhu syai'. Kalau orang mau mandi 5 kali sehari semalam, insya Allah tidak akan kotor badannya, baunya tidak akan perengus kayak wedus, ya, tidak akan ampak, ya. Kalau dia mau mandi 5 kali sehari semalam, di sini nggak mandi aja nggak bau kok, ya. Apalagi kalau mau mandi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa kadzalika shalah. Seperti itulah sholat. Sholat itu hakikatnya membersihkan diri kita. Ya, sehingga seperti yang dikatakan Ustadz Agus waktu itu, dosa itu kalau seandainya berbau, Masya Allah, tidak akan ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Sangat busuk sesungguhnya bau dosa-dosa kita itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sistem pembersihan diri, di antaranya dengan zakat dan dengan sholat, dengan sedekah dan dengan sholat. Ya. Dan inilah yang menguatkan jiwa kita, menguatkan diri kita. Sebab apa? As-shalawatul khamsu. Ya, waktu-waktu sholat itu antara satu waktu ke waktu yang lain adalah membersihkan. Sholat subuh membersihkan dosa kita yang kita lakukan dari isya tadi. Sholat zuhur membersihkan dosa kita yang kita lakukan dari subuh. Sholat asar membersihkan dosa kita yang kita lakukan dari zuhur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semuanya membawa efek-efeknya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang memilih jalan kebaikan, mengembangkan potensinya, membersihkan dirinya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah, kecewalah dia nanti, menyesallah dia lagi, ya, dia akan menyesal. Man dassaha, orang yang menenggelamkan potensi jiwanya yang baik. Dassa, ya, seperti dalam ayat yang lain, dassa yadussu bimakna yakfuruha au yudkhiluha fit turab. Makna dassa itu seperti kebiasaan orang Arab, kalau ada anak perempuan lahir zaman dahulu di zaman jahiliyah, maka dia yadussuhu fit turab atau yadussuha fit turab, maka dia akan masukkan dia ke dalam tanah, dia akan kuburkan hidup-hidup. Maka dari kata dassaha ini artinya apa? Memaksakan diri kita untuk melakukan keburukan. Dosa itu juga berarti seperti seolah-olah kita itu memperkosa jiwa kita. Karena pada hakikatnya jiwa manusia itu asalnya
punya fitrah, punya kebaikan, tetapi kemudian yadussuha, dia paksa untuk tenggelam. Kadang-kadang kesadaran itu muncul, tapi kemudian udahlah. Ya, kalau sudahlah itu sudah muncul sedikit, sudah mau baik, sudah mau sadar. Saya kepingin taubat lah. Kemudian dia tenggelamkan lagi, itu namanya yadussu. Karena dasa itu berarti dia menenggelamkan, dia dengan sengaja. Dia kerdilkan potensinya itu dengan sengaja. Maka qad aflaha wa qad khaba man dassaha. Maka menyesallah orang yang memaksakan dirinya atau menenggelamkan jiwanya dengan sengaja. Ya, menenggelamkan dalam keburukan. Jadi sebenarnya sudah ada muncul kesadaran sedikit-sedikit gitu ya, tapi tidak diperdulikan. Itu namanya yadussu. Ya, sehingga kadang-kadang jiwanya sudah meronta-ronta sebenarnya. Ya, tetapi ya seperti kalau kita perut lapar saja. Kalau orang perut merasa lapar, dia jam 10, jam 9 belum sarapan, ya, keringat dingin sudah keluar. Dia sadar, aduh, saya ini belum sarapan tadi, belum minum kopi tadi, belum merokok tadi. Itu sudah nggak bisa dia tahan, langsung dia akan makan, akan cari rokok atau apa. Ya, kalau soal itu saja dia cepat melakukannya. Tetapi kadang-kadang, tahu nggak, kita ini kadang-kadang meronta jiwa kita. Ya, simptom ataupun gejala jiwa kita itu meronta, itu banyak. Lingkungan kita, istri kita, anak kita, dari situ kita bisa lihat. Sehingga Fudail bin Iyad mengatakan, orang itu kalau jiwanya lagi gersang, jiwanya lagi lapar, itu bisa dilihat dari kondisi rumahnya. Anaknya susah diatur, istrinya suka ngomel-ngomel, ya, kendaraannya suka mogok. Ya, ini sebenarnya adalah simptom tanda ada sesuatu yang tidak beres terhadap jiwanya. Bahkan kata beliau, bahkan binatang-binatang piaraan di rumah, tikus-tikus yang tidak kita sukai masuk ke rumah, kecoa, macam-macam. Kata beliau, pada saat seperti itu kadang-kadang itu jiwa kita lagi jauh dari Allah, lagi gersang. Sebenarnya sudah diberi tanda seperti itu. Kita sering uring-uringan, sering nggak enak jiwa kita, sering galau. Itu sebenarnya tanda jiwa kita sedang lapar. Tapi banyak orang yang merasakan seperti itu, kemudian memberi makanan jiwanya kadang-kadang sekepenaknya. Kalau ingat sholat, ya sholat. Ya, kadang-kadang sejumat sekali, kadang-kadang setahun sekali ikut sholat hari raya. Sudah. Nah, kalau kita mau diberi makan seperti itu kan nggak mau. Perut kita ini ada nggak yang, oh nggak apa-apalah, nanti makan seminggu lagi. Nggak ada yang begitu. Ya. Merasa lapar ditunda nantilah seminggu lagi atau sebulan lagi, mati. Jiwa kita itu sudah cengap-cengap, itu sudah, ya. Cengap-cengap itu apa ya? Ya. Sudah megap-megap. Tapi beri makan setahun sekali. Ya. Puasa, rajin ke masjid. Setelah itu dibiarkan mati. Itu namanya yadussu. Yadussu itu apa? Ya, melakukan kejahatan secara sengaja kepada jiwa kita. Dia ingin makan, dia ingin minum, tapi kita tidak perhatikan. Ya, we neglect, ya. Kita biarkan dia merana. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka sekali lagi di dunia ini, dalam perjalanan kita tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya adalah mau baik atau mau buruk, mau surga atau mau neraka. Sehingga ketika kita menentukan pilihan, tentunya tidak patut dikatakan this is my own choice. Ya, orang bermabuk-mabukan, orang menempuh jalan yang buruk, ditanya this is my own choice. Ini pilihan saya, ini ikhtiar saya. Sekali lagi, kalimat itu tidak pas. Tetapi kalau kita mengatakan ini adalah yang saya lakukan untuk menjahanamkan diri saya, boleh, silahkan. Karena yang namanya pilihan itu adalah yang terbaik. Ada nggak orang yang mengatakan this is my own choice, kemudian choice-nya itu tidak baik?
Tentunya kalau yang namanya memilih, kalau disuruh memilih dua orang gadis, satu cantik, satu kurang cantik, tentu kita milihnya yang cantik kan begitu ya. Ya, kalau segala sesuatu itu yang namanya memilih itu kan berarti yang terbaik. Makanya itu namanya ikhtiar. Sehingga ikhtiar itu bukan asal melakukan sesuatu, ya, tetapi ikhtiar itu adalah berusaha untuk menempuh cara dan jalan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, maka pilihan yang terbaik adalah qad aflaha man zakkaha. Kita harus berusaha untuk membersihkan jiwa kita dengan menunaikan hak-haknya, dan semua itu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.